kenapa Nabi melakukannya? Kenapa kita juga disunahkan atau dianjurkan untuk berpuasa pada hari Kamis? Pertama, hari Kamis dan hari Senin dan hari Kamis itu adalah ketika malaikat mencatatkan amal kebaikan kita. Kenapa hari Kamis dan kenapa hari Senin? Ya, karena apa? Karena malaikat mencatatkan amal-amal kebaikan kita pada hari Senin dan Kamis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW merayakan atau bergembira atas dilahirkannya beliau pada hari Senin. Nah, mengapa? Jadi Sidin berpuasa terus Senin Kamis karena apa? Karena Sidin bergembira atau merayakan hari ulang tahun Sidin. Bukan tiap tahun lagi gue dirayakannya, tapi setiap minggu dirayakan Sidin. Senin. Lalu yang kedua adalah puasa Daud. Puasa Daud itu adalah amalan dari Nabi Daud alaihissalam. Itu adalah. Tapi itu sedikit berat bang gue. Daud itu kan hari ini puasa, hari ini kada, hari ini puasa, hari ini kada. Gitu. Lalu ada lagi namanya puasa Ayyamul Bid. Ayam itu adalah artinya hari-hari. Lalu bid itu adalah putih. Kapan dilaksanakannya Ayyamul Bid? Ayyamul Bid itu dilaksanakan ketika tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya di bulan Hijriah. Jadi bulan ini bulan Syawal 13, 14, 15 Hijriah. Habis bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Setiap tanggal 13, 14, 15 itu disunahkan untuk berpuasa. Lalu lanjut ada namanya puasa 6 di bulan Syawal. Kayak kita nih sekarang bulan Syawal, di akhir-akhir bulan Syawal masih sempat kan bro? Jadi ada disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Itu kenapa? Karena itu ada ada keutamaan. Keutamaannya apa? Atau fadilahnya apa? Atau pahalanya apa? Nah, pahalanya itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Itu cukup berpuasa di bulan Syawal aja 6 hari itu sama puasanya, sama fadilahnya dengan puasa sepanjang tahun. Lalu ada lagi namanya puasa Tasyu'a dan Asyura. Setelah lagi ini bulan Muharram. Habis bulan haji hanya bulan Muharram. Nah, puasa Tasyu'a adalah puasa yang ke-9 Muharram. Asyuranya yang ke-10. Tasyu'a itu 9, Asyura itu 10. Nah, jika mampu berpuasa Tasyu'a dan Asyura. Tapi kalau Asyura aja Bang boleh aja, ada apa. Nah, lalu ada lagi namanya puasa Sunnah Arafah. Puasa Sunnah Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau 10 Zulhijjahnya itu adalah hari Arafah, berarti sehari sebelum hari Arafah, nah, maka disunahkan untuk berpuasa. Nah, kalau di Mekah sananya ada hari Arafah, kalau di sini kita merayakan hari Idul Adha, motong kurban. Sebelum motong kurban, berarti satu harinya berarti puasa. Nah, itu apa fadilahnya apa? Nah, jadinya fadilahnya itu bisa menghapus dosa dalam setahun yang akan datang. Nah, itu walaupun itu riwayat ada yang percaya dan ada yang kada. Nah, tapi itu adalah fadilahnya. Nah, lalu ada lagi puasa sunnah pada bulan Rajab. Nah, pada bulan Rajab ini ditetapkan pada tanggal 27 Rajab. Nah, pada ketika itu dirayakannya Isra dan Mi'raj. Gitu. Lalu ada lagi namanya puasa 1 bulan full. Nah, itu adalah biasanya amunnya dilaksanakannya bulan Rajab atau Sya'ban atau bulan. Nah, itu. Nah, lalu kita melangkah ke puasa 6 bulan Syawal. Nah, misalnya nih kan bulan pian ada halangan, ya, misalnya haid. Ya, kalau habis itu hendak juga melaksanakan kodok dan melaksanakan 6 hari pada bulan Syawal. Pas-pasan nih
6 hari juga artinya haidnya pada bulan Ramadan, nah, pasti pian mengganti juga 6 hari di luar Ramadan. Nah, apakah boleh menggabung niat menggabung puasa sunnah dan puasa wajib qada Ramadan? Apakah boleh, Bu? Nah, jadi kita misalnya nih ada dua keadaan dulu. Dua keadaan. Pertama, sudah penuh puasanya. Ya kalau Bu itu biasanya lakian. Nah, biasanya sudah penuh puasanya. Nah, lalu itu kada apa? Sudah penuh puasanya dan tidak ada mengkodok, itu kada apa? Laksanakan aja 6 hari bulan 6 puasa tadi, puasa Syawal tadi. Nah, lalu yang kedua itu adalah belum menyempurnakan puasanya. Nah, dalam kalaunya belum menyempurnakan puasanya itu ada dua keadaan lagi. Nah, tidak berpuasa karena uzur, entah haid, sakit, ya kalau Bu. Lalu ada lagi yang tidak berpuasa tanpa uzur, misalnya koler. Nah, jadi dua keadaan itu. Nah, di dua keadaan itu yang karena uzur tadi, misalnya sakit atau bermusafir atau haid tadi, itu boleh langsung berpuasa selajur juga mengkodok. Nah, selajur juga mengkodok, gabung aja niatnya itu boleh. Nah, mengkodok sekalian puasa sunnah Syawal dan mengkodok puasa Ramadan itu boleh. Tapi misalnya yang inya membatalkan dengan sengaja bulan Ramadannya, lalu inya kan wajib kodok tuh, wajib kodok. Tapi apa? Tapi itu khusus melaksanakan kodok aja, bukan untuk puasa sunnah. Nah, karena ini apa? Karena ini melaksanakan apa? Karena ini tidak berpuasa tanpa uzur tadi. Nah, jadi ini kada boleh dulu melaksanakan puasa sunnah Syawal sebelum menggantikan puasa yang digantinya di kodo tadi itu. Habis tuntung puasa kodo pulang, misalnya ini 3 hari gegaringan ya, apa koler puasa lah gitu. Nah, misalnya, habis tuntung 3 hari akhirnya boleh melaksanakan puasa 6 Syawal. Nah, kayak gitu. Kira-kira paham belum? Nah, lalu apa namanya? Bagi yang tidak mampu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, nah maka karena terhalangi uzur atau tidak, maka disunahkan mengkodonya pada bulan selanjutnya, itu adalah Zulqa'dah. Nah, tapi kada apa juga, misalnya biar kada puasa Syawal, kada mengkodo juga bulan Syawal, kada apa juga. Disunahkan untuk apa? Kalau kodo kan wajib juga. Kayak gitu. Adapun kalaupun pian hendak mengkodok dan menggabung puasa Syawal, nah itu harus apa namanya, sunnah, harus niatnya sebelum fajar. Karena apa? Karena wajib, karena puasa wajib, karena kodok adalah puasa wajib. Tapi kalaunya tidak ada kodok, misalnya tidak ada kodok, full sudah puasanya Ramadan, lalu hendak melaksanakan puasa sunnah tadi yang ulun sebutkan, puasa Ayyamul Bid, Daud, Senin Kamis, Syawal, Tasu'a, Asyura. Nah, itu bolehkah kita misalnya ingat berniat, ingat nawa itu Sawma Sunnah Syawal. Nah, misalnya ingat berniat, apakah kita kada ingat niat, habis itu kada ingat juga makan, ya kalau Bu, tapi belum makan sampai jam 9, kada lapar lagi. Nah, apakah kita bisa apakah kita bisa tetap berpuasa sunnah? Nah, kalaunya puasa sunnah itu tidak apa-apa, niatnya pagi hari sampai tengah hari, ya Bu. Nah, itu ada di hadis Bulughul Maram an Aisyah ummul mukminin qalat dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yamin faqala hal indaka syai'. Dari Nabi bertakun kepada Aisyah. Nah, si ini kan bertakun, rupanya waktu Nabi dan Aisyah hidup ini kan dapati banyak makanan. Nah, bertakun hal indaka syai', apakah pian berisi sesuatu? Nah, sesuatunya untuk dimakan.
Fakulna la. Jar Sayyidah Aisyah jar sidin kada bisi lagi jar. Nah, lalu jar Nabi apa? Jar Nabi qala fa inni idza shaimna. Jadi lalu aku berpuasa. Karena kada ada apa-apa teh pas pagi hari sidin bertakun kepada Sayyidah Aisyah, bertakun apakah kita berisi sesuatu bisa dimakan? Jar Nabi kada ada, jar Sayyidah Aisyah kada ada. Nah, lalu sidin berpuasa. Nah, lalu sidin berniat puasa. Maka itu boleh kita berniat puasa asal belum makan sesuatu kayak gitu. Ya, summa ata yauman akhar faqulna ya Rasulullah wa hadiya lana haisun faqala arini faqala falaqad asbahtu shaiman. Jarsiden berkata kalau begitu puasa saja sejak sekarang. Nah, kemudian di hari lain beliau menemani kami, lalu kami berkata pada beliau, kamu baru saja dihadiahkan hais. Ya, hais itu adalah makanan berupa campuran kurma, samin dan tepung, kayak gitu. Lantas beliau bersabda, berikan makanan tersebut kepadaku, padahal tadi pagi aku sudah berniat puasa. Lalu sidin menyantapnya. Itu dalil daripada boleh berniat di pagi hari, walaupun kita kada ingat niat sebelum fajar, khusus puasa sunnah. Mungkin sampai sini dulu ulun menyampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bisa memetik hikmah daripada materi yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.